Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bertemu dengan saya, Mr. Wahid. Together with Mr. Wahid to discuss various kinds of problems in studying English. Pada kesempatan kali ini, isu yang akan saya bahas adalah terkait Introduction to Pronunciation. Apa sih pronunciation itu? Nah, hari ini akan saya bahas tentang fondasi itu sehingga nanti mungkin untuk memahami pronunciation itu Anda akan lebih tahu maksudnya kenapa harus memahami pronunciation lebih dahulu gitu. Oke, saya harap Anda mengikuti penjelasan saya ini sampai akhir supaya Anda mendapat pemahaman yang lengkap terkait dengan skill-skill dasar apa yang harus dikuasai sehingga nanti sampai Anda harus mempelajari tentang pronunciation. Dan antar materi nanti sangat berkaitan sehingga Anda diharapkan nanti mengikuti penjelasan ini dengan seksama dan sampai akhir gitu. Okay, I come to this slide. I will explain about the foundation of the basic skills in mastering English. Saya akan menjelaskan fondasinya atau dasar dari skill yang paling dasar di dalam menguasai bahasa Inggris. Skill-skill apa itu nanti ini akan saya jelaskan hari ini. Foundation. What is the foundation to master English? To my mind, and as long as I study English, I found that there are three foundation to master English. Jadi paling tidak itu ada 3 dasar ini untuk menguasai bahasa Inggris dan para ahli juga membahasnya satu persatu. Those are vocabulary, grammar, pronunciation. Vocabulary means memorizing words as many as possible. Grammar means mastering rules of arranging words from one part to another in a sentence. Then pronunciation means the act of producing a speech sounds. It has close relation to study phonemic. Jadi, untuk memahami bahasa Inggris dengan baik, setidaknya yang paling awal yang harus kita bangun sebagai fondasi awal itu vocabulary atau kosakata. Nah, kosakata itu harus kita bangun sejak awal. Kita menghafal banyak kata. Semakin banyak kosakata yang kita hafal atau yang kita ketahui dalam pikiran kita, nanti akan memudahkan kita untuk menggunakannya ketika ingin mengungkapkan kalimat gitu. Karena kalimat nanti isinya kata-kata atau vocabulary itu. Yang kedua, yang harus kita kuasai di awal adalah grammar. Apa sih grammar itu? Grammar adalah aturan untuk menyusun kata demi kata dari satu kata dengan kata yang lainnya di dalam sebuah kalimat yang membentuk makna yang logis, yang utuh. Itu grammar. Bagaimana sih kita akan membangun sebuah makna di dalam kalimat itu sehingga artinya atau maknanya nanti itu tidak rancu atau tidak bertabrakan. Nah, itu grammar. Bagaimana menata kata demi kata itu sehingga mengandung makna yang jelas. Grammar. Kemudian yang ketiga adalah pronunciation. Pronunciation ini juga sangat penting karena pronunciation itu adalah cara untuk menghasilkan suara bahasa. Itu namanya pronunciation. The act of producing speech sounds. Jadi kalau kita mau mengungkapkan kalimat, kita juga nanti mengungkapkan kata-kata, frasa, kalimat. Nah, kata-kata yang kita ucapkan itu juga bisa berbentuk suara. Nah, suara yang kita sampaikan untuk mengungkapkan makna itu namanya pronunciation. Suaranya itu namanya pronunciation. The act of producing speech sounds. Oke. Kita masuk kepada vocabulary, kosakata. Di dalam kosakata itu ada yang namanya parts of speech, bagian-bagian bahasa. Ini di video saya tentang grammar, pengenalan grammar, sudah saya jelaskan panjang lebar tentang part of speech. Bahkan part of speech ini sudah saya bahas satu persatu, mulai dari noun, pronoun, adjective, verb, adverb, conjunction, preposition, and interjection. Semua part of speech ini atau kelas kata ini itu sudah saya bahas satu persatu. Karena kata apa saja yang kita ungkapkan ketika kita mau menyampaikan sebuah ungkapan kalimat
tidak akan keluar dari part of speech ini. Jadi apapun kata yang kita ucapkan itu nanti akan masuk dalam part of speech. Setiap kata yang kita ucapkan itu bisa digolongkan atau bisa masuk dalam penggolongan noun, bisa juga pronoun atau adjektif, atau juga bisa verb, adverb, conjunction, preposition, and interjection. Noun itu kata benda. Jadi apa yang kita omongkan itu juga seringkali kita mengucapkan kata benda. Juga pronoun, kata ganti, aku, kamu, dia, itu pronoun. Adjektif, kata sifat, cantik, jelek, tinggi, kurus, itu kata sifat. Verb, kata kerja, bekerja, menari, menyanyi, menyapu, memasak, menulis, membaca, itu adalah verb, kata kerja. Adverb, kata keterangan, keterangan cara, keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan keseringan. Nah, itu adalah adverb, kata keterangan. Conjunction, kata hubung, ya, and, so, but, dan seterusnya itu. Jadi itu kata hubung. Preposition itu ada at, in, on, between, itu adalah preposition, kata depan. Dan interjection, ungkapan keterkejutan, nah, interjection, terkejut. Oke, itu adalah part of speech, yang mana part of speech ini itu merupakan vocabulary atau kosakata. Nah, kosakata itu bisa dikelompokkan menjadi noun, pronoun, adjektif. Gitu. Itu pengelompokannya atau kelas katanya. Kemudian selain vocabulary yang harus kita hafal, kata-kata di dalam part of speech ini harus kita hafalkan sebanyak mungkin, kita juga harus memahami tentang grammar. Grammar itu adalah tata aturan untuk menata kata demi kata, untuk menyusun kalimat sehingga bermakna dengan jelas, itu grammar. Nah, di grammar itu ada namanya tenses. Ada namanya tenses, ini juga sangat penting tenses ini. Di dalam tenses itu ada 16 tenses. Ada simple present, present progressive, present perfect progressive, simple past, past progressive, past perfect progressive, ada simple future, ada future progressive, ada future perfect, ada future perfect progressive, dan seterusnya. Ini kalau dilanjutkan itu sampai 16 tenses. Nah, ini yang saya sampaikan di sini ada 12 tenses. Ya. Itu grammar. Di materi saya introduction of part of speech itu juga sudah saya jelaskan terkait dengan tenses gitu. Atau di materi saya terkait dengan tenses, simple present, simple past, simple future, itu juga sudah saya jelaskan tentang tenses ini. Oke, selanjutnya pronunciation. Pronunciation adalah kegiatan atau cara untuk menghasilkan suara bahasa. Itu adalah pronunciation. Gimana suara-suara yang kita ucapkan itu nanti akan mempengaruhi makna dari apa yang kita sampaikan itu gitu. Itu pronunciation, bagaimana suara itu ketika berbunyi satu dengan yang lain itu dikolaborasikan sehingga menjadi kata. Nah, kata itu nanti bermakna. Nah, setiap kata yang diucapkan itu ada pola suaranya. Nah, itu pronunciation. Kemudian di dalam pronunciation itu isinya nanti ada konsonan, ada vowel. Jadi ada suara konsonan, ada suara vowel. Vowel itu suara vokal. Suara vokal itu ada monophthong, ada diphthong. Monophthong itu suara vokal 1, kalau diphthong suara vokal 2. Nah, ketika kita sudah memahami atau kita cukup memahami 3 pondasi ini, vocabulary, grammar, and pronunciation, ini akan memudahkan kita untuk menguasai skill of language. Jadi akan memudahkan kita memahami skill of language. Jadi kemampuan berbahasa kita. Nah, kemampuan berbahasa itu di bahasa Inggris itu ada 4. Ada speaking skill, ada listening skill, ada reading skill, ada writing skill. Dari 4 skill ini, 4 kemampuan ini, kompetensi ini, itu sebenarnya dibaginya 2. Itu ada spoken utterances
sama written utterances. Jadi speaking sama listening ini kan suara yang dikonsumsi atau yang diproduksi, sehingga ini spoken. Dia disampaikan melalui mulut atau didengarkan melalui telinga. Ini spoken skill in language. Jadi kemampuan terucap dalam suatu bahasa itu namanya spoken skills. Kemudian yang written skills itu kemampuan menulis, itu ada reading sama kemampuan tertulis itu ada reading sama writing. Reading itu membaca, artinya menerima informasi. Kalau writing menulis, artinya menuangkan informasi melalui tulisan. Nah ini skill of language ada 4, yang mana 4 ini bisa dikelompokkan menjadi 2, spoken sama written. Oke, saya kira penjelasan ini sangat jelas bahwa bagaimana kalau kita mau menguasai bahasa? Ya ini, kita mulainya dari foundation-nya. Kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri dulu, seberapa banyak vocab yang kita miliki. Kalau kita masih menilai vocab kita masih rendah, masih sedikit, maka langkah yang harus kita lakukan apa? Ya menghafal kosakata sebanyak mungkin dan bisa mengelompokkan kata yang kita hafal itu ke dalam part of speech ini. Karena nanti sangat berkaitan dengan tenses, dengan grammar. Untuk membuat kalimat ada subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, itu nanti berkaitan dengan itu. Subjek itu nanti berupa kata benda. Lah, bagaimana Anda memahami kata benda? Kata benda itu seperti apa saja? Nah, itu nanti bisa digunakan untuk mengisi kolom subjek atau objek. Kata benda itu. Kemudian pronoun, kata ganti, adjektif, kata sifat. Nah, ketika kita sudah menghafal banyak kosakata terkait part of speech, baru nanti kita akan ini di grammar ini, sambil kita menghafal kosakata, kita juga praktek di grammar. Sehingga nanti apa yang kita hafal bisa kita keluarkan untuk mengungkapkan kalimat-kalimat grammar. Nah, saat kita menyampaikan kalimat-kalimat itu, sebenarnya kita juga sedang melakukan pronunciation. Kita juga sedang menggunakan suara untuk menyampaikan bahasa atau menyampaikan maksud makna yang kita sampaikan itu. Nah, itu namanya pronunciation. Bagaimana maksud yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik, maka harus dibutuhkan pronunciation yang baik terkait dengan suara dari masing-masing kata yang kita sampaikan. Nah, ini jadi intinya di bahasa itu 3 ini, punya kosakata yang banyak, bisa menata kosakata itu dalam tatanan yang benar sehingga bermakna yang jelas, kemudian bisa disampaikan melalui suara yang tepat sehingga tidak menimbulkan salah persepsi atau kerancuan makna. Nah, sehingga untuk membuat makna yang jelas itu 3 ini dibutuhkan, vocabulary, grammar, pronunciation. Itu sehingga nanti ketika 3 ini sudah kita kuasai, maka pada akhirnya kita akan mudah untuk memahami atau menguasai speaking skill, listening skill, reading skill, sama writing skill. Oke. Language is a system of science. Nah, ini Ferdinand de Saussure pernah, seorang ahli bahasa itu pernah mengatakan bahwa bahasa itu adalah sebuah sistem. Nah, ini adalah sistem. Bagaimana Anda mau menguasai bahasa Inggris ketika vocabnya sedikit atau kosakatanya sedikit dan Anda tidak paham tentang noun pronoun misalkan? Itu nanti secara otomatis Anda tetap butuh kosakata meskipun Anda tidak paham tentang ini, tapi nanti ketika Anda mencari kelogisan tetap nanti akan Anda dengan sendirinya akan memahami tempat kata yang Anda punya itu nanti di mana. Kosakata itu sangat penting. Yang kedua, grammar. Bagaimana Anda bisa menyampaikan ungkapan dengan makna yang jelas ketika pemahaman atau logika yang Anda gunakan untuk menyampaikan makna itu masih rancu. Nah, keluntutan logika itu didukung dengan grammar yang tepat untuk bahasa. Nah, ini maka dibutuhkan pemahaman tentang grammar juga gitu. Yang ketiga itu tentang pronunciation suara. Jadi kalau sudah punya kosakata, bisa nyusun kata demi kata menjadi kalimat. Yang selanjutnya adalah mengungkapkannya itu juga butuh suara yang tepat. Di mana bahasa Inggris juga ada kesulitan tersendiri terkait dengan suara ini. Untuk orang Indonesia itu bahasa Inggris itu nanti punya kesulitan-kesulitan tersendiri yang harus dipecahkan supaya nanti bisa menguasai bahasa Inggris itu dengan baik. Oke, selanjutnya. Now, in this
occasion, at this time, I will focus on this pronunciation. I will describe what pronunciation is. Oke, masih ingin mendapat penjelasan dari saya terkait dengan pronunciation? Oke, ikuti penjelasan saya selanjutnya. Di slide selanjutnya, saya akan membahas tentang ini secara garis besarnya dulu. English language. English language itu sebenarnya terdiri dua, letter sama sounds. Letter sama sounds. Nah, di letter itu sebenarnya pembangunan bahasa itu ada yang namanya alfabet. Nah, letters, alfabet. Jumlahnya ada 26 unit. Ada 26. Itu sama dengan bahasa Indonesia, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Atau A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Itu di letter, ada 26. Kemudian di ranah sounds, nah kalau di bahasa Indonesia itu mudahnya satu letter, satu suara. A, B, B, C, C, D, D, E, F, F, G, G, H, H. Nah, ini satu letter, satu suara. Nanti pembangunannya suatu kata atau sebuah kata itu akan mudah mendetek antara letter sama soundnya karena satu huruf, satu suara. Berbeda dengan bahasa Inggris itu, meskipun letternya sama dengan bahasa Indonesia, tapi soundsnya itu beda. Di sini ada 44 unit. Dari 26 huruf ini ternyata ketika nanti dimasukkan di dalam kata per kata itu bisa membentuk 44 unit suara. Jadi 44 unit suara ini nanti yang digabung-gabung menjadi kata, digabung-gabung menjadi frasa, digabung-gabung menjadi kalimat. Nah, itu pembangunan suaranya itu dari yang paling terkecil dari sini, ada 44 unit ini. Nah, tadi dikatakan ada vowels, ada diphthongs, ada consonants. Nah, ini konsonan. Ini vowels atau monophthong, vowel 1. Ini diphthongs, vowel 2 yang terjadi berurutan. Nah, seperti ini. E, I, U, E, O, E, A, O, O. Itu suara vowel. Nah, nanti suara-suara ini akan masuk di dalam kata demi kata di dalam bahasa Inggris. Nanti akan kita temukan kata demi kata itu. Suara-suara ini akan kita temukan. Kalau yang diphthong itu suaranya ear, air, over, ow, o, a, I, oi. Nah, ini diphthongs, suara diphthongs. Vowel, dua vowel yang muncul berurutan. Vowels. Nah, yang terakhir adalah konsonan. Nah, kalau yang konsonan ini rata-rata itu satu huruf satu suara. Tapi ada nanti pengecualian beberapa huruf yang suaranya itu berbeda dengan hurufnya gitu. Ada penggabungan huruf dengan satu suara. Oke, tapi saya jelaskan awal ini dulu bahwa mayoritas suara konsonan itu sama dengan letternya. Seperti ini. Suara pah, ini suara ya. Yang saya sebut sound di sini adalah suara. Tapi yang letter ini huruf. Nah, seperti ini suara pah. Suara pah nanti hurufnya ya P ini. Suara B, hurufnya ya B ini. Suara F, ini hurufnya bisa F ini, bisa juga huruf P sama H itu kalau digabung disusun berurutan itu juga bisa bersuara F. Suara E, suara M, suara N. Nah, ini mirip-mirip dengan letternya. Tapi ada yang berbeda seperti ini. Ini suara sa. Ini kalau di bahasa Arab seperti sa. Kalau ada simbol ini suara the. Nah, nanti huruf apa yang dibaca the? Ini suara ang. Nah, ini juga huruf apa saja nanti yang dibaca ang ini. Ini suara cah, t sama sh. Ini menjadi suara cah. Nah, suara cah. Ini suara j. J. Ini suara sh. Ini suara z.
Z. Nah, untuk yang lain itu konsonan yang lain itu suaranya mirip dengan letternya. Seperti ini R, S, K, G, L. Nah, ini mirip dengan letternya. Tapi kalau ini iya, ini meskipun suara ini seperti huruf J, tapi ini suara Y. Ya, kalau di bahasa Inggris nanti seperti Y ini. Ya, suaranya simbolnya ini. Oke, gimana penjelasan saya untuk mengenalkan letter sama sound ini? Saya kira mudah untuk dipahami kan? Bahwa di bahasa Inggris itu ada letter, ada sound. Di letter itu jumlahnya 26, sementara sounds itu ada 44 unit. Di mana sounds itu terdiri dari vowels, diphthongs, konsonan. Oke, bagaimana kita nanti menemukan suara-suara ini di dalam masing-masing kata? Ikuti penjelasan saya selanjutnya di slide selanjutnya. Oke, lanjut. Nah, konsonan. Oke, di sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa konsonan itu mirip dengan hurufnya. Ini konsonan, mirip dengan hurufnya. Kemudian kita temukan di sini konsonan. Nah, di konsonan ini hurufnya di sini, ini huruf yang membentuk kata, kemudian ini suara. Ini suara. Nah, suara itu biasanya ditutup atau dibuka, ditutup dengan garis miring seperti ini. Nah, ini suara pah. Nah, suara pah ini ada di kata seperti apa? Ini. Coba lihat di huruf yang saya cetak merah. Nah, huruf yang saya cetak merah. Seperti ini huruf P yang saya cetak merah ini dibacanya pine, people, map, gap, etc. Nah, yang saya cetak merah ini suaranya pah, hurufnya P. Nah, ini kan mirip dengan hurufnya. Suaranya dengan hurufnya mirip, karena konsonan itu rata-rata antara huruf dan suaranya itu mirip, sama. Ini huruf suara F, seperti dalam kata file, fee, if, paragraph, phone, etc. Nah, untuk suara F ini itu bisa letternya, hurufnya itu bisa F atau bisa P sama H. P sama H ini kalau bertemu dalam satu waktu seperti ini berurutan itu dibacanya F. Seperti ini, paragraph, phone, etc. Selanjutnya ini suara T. Suara T dibacanya trend, text, comfort, root, etc. Nah, di sini trend, text, comfort, root, etc. Ini yang saya cetak merah ini adalah suara T. Hurufnya juga T. Jadi ini satu suara, satu huruf. Nah, saya kira ini suara konsonan itu mirip dengan suara Indonesia. Mirip dengan bahasa Indonesia, kalau suara B ya di huruf B seperti itu. Tapi ada yang khusus seperti ini, huruf suara ini. Ini suaranya sah. Sah. Nah, hurufnya apa saja suara sah itu? Hurufnya itu TH. Nah, TH. Seperti ini dibacanya thank, think, thought, through, etc. Tapi huruf TH selain bisa dibaca sa, ada juga huruf TH itu yang bisa dibaca the. Ini suara the. Seperti dalam kata then, them, this, there, though, etc. Nah, huruf TH, ingat-ingat, huruf TH, letternya TH itu kemungkinannya dua. Dia terkadang dibaca sa, terkadang dibaca the. Nah, tinggal ngafalin aja kata-kata ini TH-nya dibaca the, kata-kata ini TH-nya dibaca sa. Oke, memang tricky tapi harus kita pahami supaya nanti kita bisa mendetek suaranya ini. Jadi tulisan seperti ini tuh TH-nya dibaca the, then. Tulisan seperti ini TH ini dibaca sa, thank. Nah, dengan memahami pronunciation seperti ini, Anda nanti akan memudahkan Anda untuk mengungkapkan kata-kata tertulis seperti ini. Jadi thank, then, think, them, thought, though. Nah, ini meskipun letternya sama TH tapi bunyinya berbeda. Bagaimana Mister membedakannya? Ya dihafal. Nanti yang
TH yang dibaca sa itu apa saja, TH yang dibaca the itu apa saja. Dihafalin. Selanjutnya ini simbol cah. Simbol cah ini itu rata-rata ada di huruf C sama H yang berurutan. Seperti ini, cheap, chain, chair, change, chocolate. Nah, itu CH dibacanya cah. Suara S itu seperti di bahasa Indonesia ada huruf S, school, soon. Nah, ada juga huruf C tapi dibacanya S. Seperti ini dibacanya nice, points, mice. Nah, hurufnya C tapi suaranya S. Nice, mice. Nah, seperti itu. Selanjutnya ini simbol suara sh, S yang tebal. Sh. Itu biasanya hurufnya itu S sama H disusun berurutan, S sama H. Jadi ini dibaca ship, shop, shade, shell, should, etc. Nah, ini simbol suara sh. Kalau yang kah sama H ini berada di huruf seperti K, Ki, sama C juga bisa dibaca K pada kata-kata tertentu. Nah, contohnya king, queen, clock, dark. Nah, di sini huruf K itu ada di suara K itu ada di huruf K, huruf Ki, sama huruf C. Di huruf C tertentu seperti ini clock, document. Nah, itu C dibaca K, dibaca K. Ini sama dengan bahasa Indonesia H ya, H. Ini B ya, B. V ya, V, V. Nah, kemudian hurufnya D dibacanya D. Nah, ini yang beda tadi. Then, TH dibaca the, TH dibaca sa. Nah, ini bacanya J. Nah, di bahasa Inggris suara J itu muncul di huruf J sama G atau D, G, E seperti ini. Ini pola hurufnya, ini suaranya. Nah, seperti kata ini dibacanya join, George, George, bridge, age, etc. Jadi pola suara J itu ada di huruf J, huruf G, huruf GE, huruf D, GE, nah, atau GE. Ini pola suaranya J, join, George, bridge, age. Nah, gitu. Suara Z seperti di huruf Z, zip, zoom, quiz, eyes, atau huruf S yang akhirannya kata benda atau verbnya itu voice sound. Kalau itu akhirannya voice sound, nanti S ini dibacanya Z, eyes. Gitu. Ini suara Z, vision, pleasure, mirrors, bees. Nah, ini suara Z. Ini suara G, sama dengan bahasa Indonesia, satu huruf, satu suara. G sama huruf G, girl, glow, dog, back, dan seterusnya. Terus ini suara M juga sama dengan bahasa Indonesia, hurufnya M. Suara N sama dengan bahasa Indonesia, hurufnya N. Suara eng sama dengan bahasa Indonesia, hurufnya NG. Di bahasa Indonesia huruf NG dibaca eng. Nah, ini suaranya eng, hurufnya atau letternya NG. R, ini road, rigid, more, there. Jadi suara R, hurufnya juga R. Suara L, hurufnya juga L, LL atau L. Suara wah, nah, seperti kata hurufnya juga W, W. Kemudian di sini ada suara Y, itu hurufnya yes, Y, yes, year, boy, day. Oke, ini pengenalan tentang konsonan. Di dalam pengenalan ini, umumnya huruf konsonan itu suaranya ya sama dengan hurufnya. Sama, P ya, pah ya, P, T, suara tah ya, T ini. Nah, itu antara huruf sama soundnya sama. Oke, selanjutnya, untuk yang vowel ini yang butuh banyak mengingat karena berkaitan dengan hurufnya apa, suaranya seperti apa gitu. Nah, ini saya lanjut. Ada monoftong sama diftong. Monoftong itu suara vowel satu. Nah, ini suara vowel ini namanya.
Ini dibacanya I, E, E. Kemudian ini O, U, A, E. Nah, ini dibacanya A. Gitu. Oke, kita huruf I dulu. I. Suara I itu ada di huruf EA sama EE. Nah, kalau ada huruf EE dalam satu suku kata, ini dibacanya I. Ada huruf EA dalam satu suku kata dibacanya I. Eat, sit, breathe, steal, meal, big, pig, thin, bee, see. Nah, ini EA, hurufnya suaranya I, hurufnya EA. Yang kedua suaranya E, hurufnya I. Kalau ada huruf I dalam satu suku kata itu dibacanya E. Coba lihat polanya di sini. Lihat polanya. Hurufnya I di dalam satu suku kata, I ini dibaca E. Eat, sit, bill, still, win, lip, quit, pitch, which. Nah, ini suaranya E. Kemudian ini suara E. Nah, seperti di dalam huruf E yang di dalam satu suku kata. Nah, coba polanya ini. Pola hurufnya lihat, nanti suaranya E. Huruf E dalam satu suku kata itu dibaca E. Ada juga AI dalam satu suku kata juga dibaca E. Nah, bed, sell, set, let, wet, melt, pet. Nah, ini. Oke. Selanjutnya suara E. Ini lebih lebar. E. At, cat, dad, mat, let, bed, man. Huruf A, letter A dalam satu suku kata itu dibacanya E lebar. Ingat-ingat ini, nanti kalau ada kata sepola dengan ini, maka A ini dibacanya E yang lebar seperti ini. Kemudian ini huruf A yang panjang, A. Nah, seperti dalam kata ask, ant, fast, last, task, grass, park. Nah, A panjang, satu pola. Kalau ada huruf A dalam satu suku kata, itu juga ada yang dibaca A. Selain E juga ada A. Polanya seperti ini. Ask, ant, U silent U, tidak dibaca U-nya, jadi dibacanya A. Ant, fast, last, task, grass, park. Nah, polanya itu kalau ada AR, A-nya dibaca A panjang R, park. Kalau ada AS, ini juga dibacanya A, fast, last, task. Ini huruf O. Huruf atau suara O. Itu suara O. Nah, seperti huruf O dalam satu suku kata ini. Atau A dalam satu suku kata juga bisa dibaca O. Seperti di box, pot, lot, socks, plot, what. Coba lihat polanya. Oke, kalau di bahasa Inggris itu memang kita menghafal pola huruf, nanti akan ketemu suaranya. Ya. Kemudian ini suara O itu ada di kata all, mall, fork, coat, toss, storm, talk, walk. Nah, coba dilihat polanya. Ada AL, K. Ini dibaca walk, walk, talk. Nah, satu pola, talk, walk. Ada ALL, ALL. Nah, ALL satu pola. Ini dibaca all, mall. Nah, kemudian ada OR. Ini juga dibaca O, fork. Nah, storm, ada OR, storm. Nah, ini AUGHT. Ini juga dibaca O, thought. Oke.
AUGAT, caught. Nah, satu pola. Jadi ini yang harus kita hafalin sebenarnya. Pola huruf, kemudian kita ingat suaranya apa, vowelnya itu. ALL, ALL, OR, OR, UGAT, UGAT. Ini dibaca O, ALK, ALK. Talk, walk, thought, caught, fog, storm, all, mall. Suaranya O. Kemudian suara U pendek, look, put, pull, book, took. Kalau ada O2 dalam susunan yang berurutan, O2 berurutan seperti ini dibaca U. Meskipun ini juga ada suara U yang panjang, ini juga O2 dibaca U. Ini sepola. Look, put, pull, book, took, zoom, shoot, zoo, pull, tool. Nah, mungkin nanti kamu bingung terkait ini. Yang penting yang harus kamu ingat adalah O2 itu pola suaranya mirip U. Ada yang U pendek, ada yang U panjang. Gitu aja sih sebenarnya. Tapi lihat polanya, ada O2 itu dibacanya atau suaranya U. Look, put, pull, book, took, zoom, shoot, zoo, pull, tool. Nah, ini suara A pendek, A. Nah, suara A pendek ini itu rata-rata itu U, huruf U dalam satu suku kata. Dibacanya cat, duck, laugh, ton, sun. Nah, lihat U dalam satu suku kata ini dibacanya A, sun, duck, cat. Kemudian huruf R. Nah, lihat polanya R. Pola R itu ketika ada AR, EAR atau IR, EAR, UR, ini dibacanya earn, bird, first, learn, burn, turf, curve. Nah, ini polanya. Coba diamati polanya. Selanjutnya squat atau suara itu ada di mana? Biasanya rata-rata itu huruf A di awal itu dibaca advice, achieve, mother, sister, explanation. Nah, ini suara biasanya A di awal. Advice, achieve, mother, sister, explanation. Oke, apakah Anda sudah bisa membaca polanya? Ini suaranya I, E, A, O, U, A, dan ini hurufnya di dalam vocabulary, dalam kata-kata ada polanya. Seperti ini pola EA dibacanya I, EA dibacanya I dibaca E. Satu pola. Anda bisa mempost untuk video ini di sini sehingga Anda bisa fokus untuk mengamati pola suara monoftong atau suara vokal satu. Kalau Anda sudah bisa memahami pola ini, maka selanjutnya adalah diftong. Nah, di sini ada suara vokal 2 kali berurutan. Ada 2 suara vokal yang tersusun berurutan. Seperti ini huruf suara E sama I, jadinya I, oi, o, au, air, ear, over. Pola hurufnya di dalam kata itu seperti ini, ya I ini. Say, pay, fame. Nah, say, pay, fame. A, say, pay, fame. I, buy, lie, try, admire. Oi, boy, destroy, soy. Jadi OY itu suaranya oi. Nah, kemudian ada O, itu biasanya hurufnya O. Go, low, so. Nah, suara AU ini juga mirip dengan O. Ini makanya tricky nih dua ini, suara O sama suara AU. Seperti ini pola huruf di dalam katanya itu ada cow, loud, wow. Nah, ini suara AU. Terus ini suara air.
Fire, chair, fire, chair. Nah ini suara fire, chair. AI, EAR, AIR. AIR ini dibacanya air. Diphthong sama air. Ear, fear, beer, ear. Nah, ini pola kemudian ada R, ada R, ada R. Ini vowelnya ini dibaca ear. Fear, beer, ear. Over, O2 ketika diikuti R atau OU diikuti R dibacanya over. Over, poor, tour. Oke, ini penjelasan padat banget. Saya kira ini agak berat bagi Anda, tapi kalau Anda mengikutinya dengan serius sejak tadi, Anda bisa memahami polanya. Oh, ini suaranya kayak gini, terus ini pola hurufnya itu seperti ini toh. Seperti yang saya jelaskan dari awal bahwa huruf konsonan itu rata-rata suaranya ya mirip dengan itu, kecuali beberapa huruf atau beberapa suara yang di situ butuh letter atau huruf yang khusus. Nah, seperti suara sah tadi, sah itu TH. Suara deh juga TH, seperti tadi itu. Itu juga konsonan tapi ada pemahaman khusus. Tapi yang lain seperti huruf B suaranya juga B. Huruf T juga T. Ini rata-rata seperti itu. Jadi yang pertama Anda hafalin yang konsonan, yang khusus-khusus itu diingat betul, sementara yang umum itu sama dengan bahasa Indonesia. Kemudian di vowel itu bagaimana sih pola huruf untuk membentuk suara monophthong ini atau suara vowel satu ini. Kemudian bagaimana sih pola huruf untuk membentuk suara diphthong ini, A, I, O. Oke, saya sudah menjelaskan semua suara di dalam bahasa Inggris. Inilah suara-suara yang tercakup dalam pronunciation. Oke. Oke, I think that's all from me. Semoga bisa memberikan manfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.